Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nurhayati Asas MSI. Saya adalah dosen tetap pada Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Salih Al-Aitam, Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya empu, yaitu mata kuliah Wira Usaha Komunikasi. Mata kuliah ini sesuai dengan bidang keahlian saya. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 dengan kode mata kuliah IKMKK 0603 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan untuk masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman menyeluruh mengenai kewirausahaan di bidang komunikasi. Pembelajaran dimulai dengan pemaparan konsep dasar serta karakteristik khusus yang melekat pada wirausaha komunikasi. Selanjutnya, mahasiswa akan dilatih untuk mampu menganalisis peluang usaha, merumuskan ide bisnis yang relevan, serta mengevaluasi kesesuaian model bisnis yang dikembangkan. Selain itu, materi ini juga mencakup analisis pasar sasaran, penyusunan studi kelayakan usaha, pembentukan identitas barang, penyusunan strategi komunikasi pemasaran dan pemasaran digital, serta pemahaman mengenai etika bisnis yang berlaku. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diwajibkan untuk menyusun rancangan bisnis atau business plan secara lengkap yang kemudian diwujudkan dalam bentuk proyek mini dan dipresentasikan melalui sesi penawaran bisnis atau business pitching. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 6 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi. Capaian mata kuliah ini diarahkan agar mahasiswa memiliki kompetensi kewirausahaan di bidang komunikasi, melalui kemampuan mengidentifikasi peluang usaha, mengembangkan gagasan bisnis yang inovatif, serta mengkomunikasikan solusi bisnis secara profesional, kreatif, dan beretika. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, antara lain CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar kewirausahaan komunikasi, komunikasi bisnis, dan peluang usaha pada industri kreatif dan media digital. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis peluang usaha berbasis kompetensi komunikasi. CPMK 3, yakni mahasiswa mampu merancang model bisnis model kanvas, serta strategi pemasaran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik produk ataupun jasa di bidang wirausaha komunikasi. Lalu CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun proposal rencana bisnis, dan CPMK 5, mahasiswa mampu mempresentasikan ide bisnis secara profesional melalui business pitching, dan CPMK 6, mahasiswa mampu mengevaluasi kelayakan usaha dan menyusun strategi pengembangan bisnis. 3 komponen utama pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi atau RPS dan modul ajar yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa. Pada sistem e-learning Savima Universitas Salih Al-Aitam, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi ataupun tanya jawab, serta kolaborasi dan refleksi bersama. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif dilakukan untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah kewirausahaan komunikasi adalah experiential learning dan project-based learning. Pada mata kuliah ini,
Pembelajaran dirancang agar mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam mengidentifikasi peluang usaha di bidang komunikasi. Mahasiswa juga diarahkan untuk mampu menyusun model bisnis serta melakukan analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Di akhir, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan ide bisnis melalui business pitching. Adapun referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa modul ajar yang saya susun sendiri, juga buku referensi dari para ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan, agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi masa kini. Berikut video pembelajaran pada mata kuliah Wirausaha Komunikasi dengan materi pada pertemuan 7, yakni analisis bisnis dan studi kelayakan usaha. Mari kita lihat videonya. Assalamualaikum. Oke. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu lagi di kelas offline setelah kemarin kita sempat melakukan perkuliahan online ya. Karena memang ada beberapa hari kemarin yang tanggalnya merah ya. Dan kita harus tetap melakukan perkuliahan karena ada proyek yang harus kita bahas. Nah, teman-teman, untuk perkuliahan di hari ini kita akan melanjutkan apa yang tertunda dari perkuliahan kita di minggu lalu. Ya. Baik, sebelumnya minggu lalu kita sudah membahas mengenai sebuah tema yang cukup penting dalam menentukan sebuah perencanaan usaha. Ya. Teman-teman mungkin masih ingat kita membahas tentang ada konsep segmenting, targeting, dan positioning. Itu adalah hal fundamental yang harus kita tentukan sebagai seorang pengusaha manakala kita ingin menentukan sebuah perencanaan bisnis. Ya. Lalu kita juga ada membahas mengenai penentuan HPP, ya, harga pokok penjualan, juga BEP, break even point. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk flashback, ya, mengenai materi yang minggu lalu kita bahas. Kira-kira nih ya, mengapa seorang pengusaha harus menghitung HPP, lalu harus menentukan BEP? Siapa di sini yang masih ingat mungkin materinya? Ya, ada yang mau jawab terlebih dahulu? Sebelumnya izin menjawab Ibu, menurut saya sendiri target pasar itu sangat penting ya Bu, agar kedepannya kita tahu siapa calon pembeli kita, agar nantinya target pasar atau produk kita tuh tepat sasaran gitu Bu. Izin menjawab Bu. HPP dilakukan untuk mengetahui secara tepat total produksi agar proses produksi sehingga pengusaha dapat menentukan harga jual yang realistis dan menguntungkan. Aku Bu. Oke Bu, izin menjawab ya. BEP itu perlu dilakukan gitu ya, karena kan BEP itu biar kita tuh tahu kapan modal kita itu bisa kembali, terus biar kita juga tahu kapan usaha kita itu punya keuntungan, kayak gitu sih. Baik, selanjutnya kita tadi sudah mengetahui ya apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Lalu kira-kira mengapa analisis bagi sebuah bisnis ini ya, baik itu bisnis baru atau nanti yang ingin dikembangkan, menjadi hal yang penting? Kira-kira kenapa? Ya? Apakah boleh sembarangan kita memetakan ide menjadi sebuah usaha tanpa melakukan analisis? Bisa ya. Karena akan sangat beresiko. Itu mengakibatkan kerugian di masa mendatang ya, ataupun hambatan-hambatan yang bisa saja nanti terjadi di tengah-tengah usaha sedang berjalan. Ya. Baik. Lalu paling tidak ya, untuk melakukan analisis bisnis ada 2 studi yang bisa kita lakukan. Pertama adalah analisis kelayakan bisnis,
Lalu analisis SWOT. Kalau SWOT sepertinya teman-teman di sini sudah sering mendengar, bahkan sudah mungkin ya melakukan ya. Oke. Mengaplikasikannya sudah sering. Lalu kita masuk pada definisi ya, definisi dari apa itu studi kelayakan bisnis. Ya. Jadi studi kelayakan bisnis adalah analisis menyeluruh terhadap rencana bisnis sebelum dilaksanakan. Ya. Hal ini mencakup aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, ya, lalu juga aspek hukum, aspek sosial, ya. Nah, itu nanti diperlukan untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin akan datang pada saat bisnis berjalan dan juga untuk menilai seberapa besar peluang bisnis ini untuk dikembangkan, ya. Nah, di sini ada definisi studi kelayakan bisnis dari Suryana 2026 yang menyatakan bahwasannya penelitian tentang layak atau tidaknya. Lalu bukan UMKM saja yang memerlukan jasa teman-teman di sini ya dengan kreativitas komunikasinya. Apakah individu juga memerlukan jasa seorang praktisi komunikasi? Saat ini orang-orang sudah terbiasa dengan eksistensinya di media sosial, ya, apalagi untuk tokoh ya, untuk artis gitu ya. Mereka sendiri nggak punya waktu gitu ya untuk bisa mengelola media sosial. Mereka perlu itu untuk apa coba? Untuk branding. Personal branding hari ini jadi kebutuhan bukan hanya tokoh ataupun orang-orang penting. Tapi ada orang-orang di antara kita yang juga pengen eksis ya di media sosial lalu melakukan personal branding di media sosial dan berhasil. Ada banyak konten kreator yang pada awalnya mereka ya hanya coba-coba saja ya. Tapi sekarang jadi terkenal. Katakanlah Ria Ricis, ya. Awalnya mungkin dia hanya coba-coba nge-vlog ya dari kegiatannya sehari-hari, tapi pada akhirnya bisa dibuat menjadi konten yang orang nunggu-nunggu kontennya gitu ya. Dan itu bernilai bisnis. Nah, orang-orang yang tidak gagap teknologi, mereka akan mudah saja menjalankan itu sebagai lifestyle. Tapi bagi sebagian orang yang gagap teknologi, yang gaptek, ya, dan orang-orang yang bukan berasal dari kalangan Gen Z, ya, orang-orang yang sudah berumur, mereka punya gitu ya, segalanya gitu ya, yang mendukung untuk eksistensi mereka, untuk branding mereka. Tapi caranya, teknisnya mereka nggak tahu gimana caranya, maka mereka meng-hire ya orang-orang yang profesional di bidang social media management ya atau di bidang branding ya personal branding media sosial. Mereka mau membayar mahal loh untuk keterampilan-keterampilan itu ya. Jadi ada banyak konten-konten yang menjadi sebuah peluang bisnis bagi teman-teman di sini ya. Apakah dengan viralnya sebuah usaha, katakanlah ini tentang konten-konten di media sosial ya, lantas kita gagap gitu langsung ngikutin gitu ya, membuka juga bisnis di bidang itu tanpa melakukan studi kelayakan bisnis, tetap tidak akan bisa berhasil walaupun itu kompetensi kita bidangnya. Tapi kita mengesampingkan analisis bisnis dalam hal ini, maka nanti mungkin bisa sukses. Tapi akan lebih sukses manakala semuanya direncanakan dari awal. Sehingga apa-apa yang menjadi kendala dalam berjalannya bisnis bisa diminimalisasi resikonya. Begitupun dengan peluang kesuksesannya. Bisa dimaksimalkan ya, karena ada perencanaan-perencanaan yang sudah terukur. Ya. Oke, ya. Lalu mengidentifikasi faktor resiko. Dalam hal ini kita juga bisa mengukur kira-kira resiko apa saja yang nanti bakal timbul dalam proses perjalanan bisnis. Sehingga kita bisa menyediakan gitu ya cara-cara atau taktik-taktik tertentu untuk meminimais resiko tersebut ya. Lalu yang ketiga adalah dengan melakukan analisis SWOT berarti kita juga sudah memastikan bahwa usaha yang akan kita jalankan atau bisnis yang akan kita kembangkan
memiliki kelayakan atau visibility, ya. Lalu juga dari sisi keuntungan, cukup menguntungkan, profitable. Menguntungkannya dalam jangka waktu kapan? Tidak hanya saat bisnis dijalankan dalam waktu sesaat saja, tapi juga 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau bahkan 10 tahun ke depan masih tetap bisa menguntungkan, ya. Maka dengan perencanaan yang baik ini, ya, tadi mulai dari peluang, lalu resiko, sehingga keuntungan bisa semuanya lebih dimaksimalkan, mencapai tujuan bisnis yang sudah kita rencanakan sebelumnya, ya. Nah, lalu di sini ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Pertama, menghindari resiko kerugian. Apakah resiko bisa dihindari, dihilangkan? Bisa mengurangi, diminimalisir. Oke. Lalu diantisipasi. Artinya, resiko dalam hal ini sebetulnya bisa dikelola, ya, dengan diminimalisir tadi, ya. Terutama ya dalam sebuah studi kelayakan bisnis, maka yang ingin diminimalisasikan adalah resiko keuangan. Apalagi untuk bisnis-bisnis baru yang bermodal pas-pasan, ya, tentunya semuanya harus dikalkulate dengan baik, sehingga nanti dana yang sudah kita siapkan untuk membuat sebuah bisnis itu tidak terbuang sia-sia, ya. Jadi bisa diefektifkan untuk pengelolaan permodalannya, ya. Nah, lalu di sini tujuan kelayakan bisnis selanjutnya adalah untuk memudahkan perencanaan. Merencanakan dana, merencanakan lokasi, ya, lalu merencanakan waktu, merencanakan SDM, ya, juga merencanakan strategi keuntungan. Dengan studi kelayakan bisnis yang terencana, ya, maka permasalahan mengenai dana, lokasi, waktu, SDM, dan keuntungan itu bisa kita rencanakan dengan baik. Lalu tujuan studi kelayakan bisnis selanjutnya adalah memudahkan pelaksanaan. Lalu memudahkan pengendalian, ya. Nah, di sini adalah mengendalikan pekerjaan yang melenceng, ya, agar tujuan bisa tercapai. Baik. Nah, lalu di sini ada kegunaan hasil dari studi kelayakan bisnis. Nah, di sini studi kelayakan bisnis itu tidak hanya berguna untuk teman-teman yang baru mau membuka bisnis baru, ya. Ternyata bisnis lama pun yang ingin kembali dikembangkan, dimodifikasi, baik itu produknya ataupun pasarnya, perlu juga melakukan studi kelayakan bisnis, ya. Jadi di sini hasil dari studi kelayakan bisnis ini sangat bisa digunakan oleh perusahaan startup, ya, yang baru, ya, ataupun perusahaan yang sudah eksis tapi ingin melakukan pengembangan, ya, baik itu pengembangan produk ataupun pengembangan usaha, ya, seperti meminimalisir risiko kegagalan, ya, lalu juga berfungsi sebagai pedoman untuk bahan pertimbangan dalam merintis usahanya, lalu juga bisa memberikan keyakinan, ya, pada pemilik usaha bahwa keputusan bisnis yang dia ambil itu, gitu ya, adalah keputusan yang tepat. Lalu manfaat lain dari studi kelayakan bisnis ini tentunya untuk investor dan penyandang dana. Ya, untuk investor tadi bisa memilih jenis investasi yang paling menguntungkan yang mana, ya. Tentu saja investor sudah menjaminkan sekian banyak modal, ya, maka dia pun berharap akan pengembalian yang tidak hanya setara tapi lebih, ya, ya. Lalu juga menjadi bahan pertimbangan, ya, dalam hal ini bagi investor atau penyandang dana untuk mempertimbangkan apakah investasi yang ditawarkannya ini layak, ya, untuk dilakukan atau tidak. Lalu bagi masyarakat dan pemerintah, bagi masyarakat, ya, studi kelayakan bisnis ini juga penting, ya, karena kalau masyarakat dampaknya pada lingkungan jelas, ya, ada analisis dampak lingkungan, ya. Dengan melihat studi kelayakan bisnis dari sebuah perusahaan, masyarakat bisa memperkirakan kira-kira ini keuntungannya untuk lingkungan kita apa, ya. Sehingga kan ketika kita ingin membuat sebuah bisnis, kita
kalau ingin mendapatkan legalitas ya, kita memerlukan persetujuan kan dari lingkungan setempat. Nah, masyarakat akan melihat nih, mempertimbangkan dari studi kelayakan bisnis kita. Kira-kira dampak sosial untuk masyarakat ini apa? Apakah turut membuka lapangan pekerjaan yang baik gitu ya untuk masyarakatnya gitu? Ataukah ada sisi-sisi yang kurang baik sebagai efek dari produksi? Katakanlah ini produksi barang gitu ya. Kalau kita makan jasa komunikasi ya, insya Allah sih lebih minimal lah ya untuk mengganggu lingkungannya. Ya, kecuali kalau konten-konten tertentu mungkin ya, tapi jangan ya karena tetap ada etika bisnis yang menjadi standar kita gitu ya. Nah, lalu selanjutnya adalah baik setelah tadi kita mempelajari langkah-langkah dalam menyusun sebuah studi kelayakan bisnis, maka tugas selanjutnya adalah menyusun laporan kelayakan bisnis. Nah, dalam menyusun sebuah laporan kelayakan bisnis, ya, instrumen apa saja yang harus teman-teman perhatikan dalam strukturnya? Ini ada 4 bab ya dalam hal ini. Ini dipetakan proyek yang diusulkan itu apa, lalu aspek teknisnya seperti apa, aspek pemasarannya seperti apa, manajemennya seperti apa, keuangannya seperti apa, lalu nanti dilakukan analisis, baru dilakukan kesimpulan. Kesimpulannya tadi, apakah bisnis yang sudah kita analisis ini layak untuk dilakukan atau dipending ya dengan penyempurnaan atau bahkan tidak dilakukan sama sekali ya. Nah, kira-kira ini yang menjadi format penyusunan laporan studi kelayakan usaha dan ini ada keterkaitannya nanti dengan penugasan ya. Sebelum kita masuk pada penugasan, apakah ada pertanyaan? Ibu, apakah semua bisnis itu harus melakukan studi kelayakan? Apa kalau misalkan hanya usaha kecil, misalkan usaha di bidang jasa desain media sosial, itu apakah itu harus melakukan studi kelayakan juga? Oke, pertanyaan yang baik ya. Tadi yang disampaikan oleh teman kita di sini. Karena ada banyak bisnis-bisnis baru yang baru merintis bisnis kecil tapi mengabaikan aspek studi kelayakan. Ya. Seperti halnya teman-teman di sini yang ingin bepergian ke tempat yang jauh maupun ke tempat yang dekat tapi belum pernah disinggahi sebelumnya, tentunya dia juga memerlukan peta atau enggak Google Maps ya, agar tidak tersesat. Nah, di sini perencanaan bisnis yang diawali dengan studi kelayakan, maka berpijak pada tujuan yang ingin dicapai ya. Seperti halnya tadi, kalau Ibu analogikan dia mau pergi ke kampus tapi belum pernah datang sebelumnya ke kampus itu karena kampus baru, dia pakai Google Maps biar tahu tujuannya mau kemana nih ya. Jadi walaupun usahanya kecil, tetap lakukan studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha ya. Tentunya juga akan berbeda manakala nanti dia mau perginya justru naik gunung itu ke tempat yang asing sama sekali atau bahkan ke luar negeri. Tentunya itu akan prepare-nya akan lebih lagi terencana gitu ya, prepare-nya. Nah, begitupun dengan bisnis. Bisnis yang besar tentunya memerlukan analisis yang lebih mendalam. Ya, jadi tidak ada pengecualian gitu. Studi kelayakan bisnis ini untuk tidak dilakukan pada bisnis kecil. Bisnis kecil ataupun bisnis besar, dua-duanya memerlukan studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Ya, deh. Jadi agar semuanya bisa terencana dan tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan itu bisa tercapai dengan baik dan resiko yang mungkin muncul bisa diminimalisasikan. Ya, deh. Yang lain ada pertanyaan lagi? Baik, Ibu, saya izin bertanya, apa perbedaan analisis bisnis dan studi kelayakan? Baik, pertanyaan yang bagus mengenai apa bedanya studi kelayakan bisnis dan analisis bisnis ya. Jadi ini adalah inti yang sedang kita bahas di siang hari ini. Analisis bisnis tentu saja berbicara mengenai hal-hal yang lebih luas daripada sekedar studi kelayakan bisnis ya. Dalam analisis bisnis kita membahas aspek-aspek ekonomi ya, aspek produksi, aspek manajemen ya. Lalu aspek keuangan yang mendukung sebuah bisnis bisa berjalan. Pada studi kelayakan justru analisis-analisis yang banyak ini ya dari beberapa aspek tadi
yang juga dilakukan ya untuk memberikan data-data mengenai usaha yang akan dijalankan. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ini nanti justru beranjaknya dari hasil-hasil penelitian dalam analisis bisnis ya. Apakah nanti usaha ini akan dijalankan dan terbukti bisa memberikan keuntungan jangka panjang ya? Ataukah produk ini juga sudah banyak ditunggu-tunggu gitu ya oleh halayak, pasarnya ada, sudah terbentuk gitu ya. Itu akan diketahui dari studi kelayakan bisnis bahwa sebuah bisnis layak untuk dijalankan. Kan tadi ada hasil studi kelayakan usaha ya. Kalau misalnya usahanya itu tidak baik, ide yang didapat itu harus diubah lagi. Apa gimana? Nah, tadi Fani mempertanyakan mengenai hasil studi kelayakan yang ternyata hasilnya tidak baik gitu ya. Apakah ide yang sudah dirumuskan oleh Fani ini harus serta-merta dilupakan saja gitu ya? Padahal ide itu adalah sesuatu yang mahal loh gitu ya. Jadi tetap gitu ya Van, nanti Fani masih bisa tetap mewujudkan ide bisnis tersebut, tapi tentunya karena tadi hasil kelayakannya tidak begitu baik, ada hal-hal yang nanti harus diperbaiki. Dari aspek mana yang kurang kuat ya. Jadi idenya jangan dulu dienyahkan ya Van, masih bisa tetap gitu ya. Ide itu dikembangkan, kemudian dimodifikasi, diperbaharui, kira-kira di sebelah mana nih ya ide tersebut yang bisa Fani kembangkan menjadi lebih baik. Untuk perkuliahan kita sudah cukup di sini, tapi ada tugas yang ingin Ibu berikan ya. Nah, ini terkait dengan tugas kelompok lanjutan. Nah, ya. Nanti teman-teman nanti di sini bisa berkoordinasi dengan kelompoknya untuk melanjutkan tugas ide bisnis ya dengan nanti memetakan studi kelayakan bisnisnya ya. Nah, di sini juga ada ketentuan kapan nanti si tugasnya harus dikumpulkan ya. Jadi tugas nanti dikerjakan secara berkelompok karena kelompoknya sudah terbentuk ya. Nanti silakan dilanjutkan. Lalu nanti buat laporannya ya. Ditik menggunakan format A4 ya. Fontnya di Times New Roman. Ukurannya 12, spasinya 1,5, lalu panjang laporannya 10 sampai 15 halaman ya. Ini di luar sampul ya, nanti sampul jangan dihitung jadi halaman karena pengen tebel. Lalu presentasikan nanti gitu ya hasil dari studi kelayakan bisnisnya selama 10 sampai 15 menit per kelompok ya. Deadline-nya nanti paling lambat 1 minggu setelah materi ini diberikan. Ya, berarti minggu depan ya. Teman-teman silakan berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing dan laporannya harus masuk dulu nih ya. Di-upload di Sapima di minggu kemudian, 1 minggu kemudian ya. Ada ketentuan jamnya juga ya. Jamnya di jam 23.59. Lewat dari jam itu mohon maaf laporannya tidak bisa dikumpulkan ya. Jadi mohon dipatuhi apa yang sudah di sini ditugaskan ya. Dan nanti untuk jadwal presentasi akan dijadwalkan kemudian di pertemuan berikutnya ya, presentasi kelompok. Baik, itu saja yang Ibu sampaikan di pertemuan hari ini tentang studi analisis bisnis. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan menjadi rangkaian pengetahuan yang sempurna ya, karena ini menyempurnakan materi minggu lalu kita mengenai STP ya. Baik, terima kasih untuk kehadirannya di kelas. Ibu tutup perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah Wira Usaha Komunikasi pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Salih Al-Aitam. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.